Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tauhidin di Wahid Dev Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar pembuatan aplikasi kasir apps dengan React.js. Nah, kita akan masuk ke membuat daftar kategori di sini ya. Setelah kita buat list produk, gambar-gambar produk di sini, samping ini kita akan buat kategori. Jadi nanti misal makanan, ketika pencet maka akan keluar makanan aja dan seterusnya. Sebelum kita lanjutkan ke tutorial daftar kategori, kita harus install font Awesome ya, icon untuk React.js ya. Kita menggunakan font Awesome React.js. Nah, kalian klik aja di Google, ketikkan keyword font Awesome React.js, pilih yang paling atas, maka akan keluar ini. Nah, ini buat apa? Buat nanti kita akan buat icon makanan, icon minuman, icon cemilan di sini ya. Oke, biar lebih menarik, kita langsung install saja. Di sini ada 3 ini, kita install semua di CMD-nya. Sementara kita Ctrl C dulu, kita install satu-satu. Ini kita install, tunggu sampai selesai, dan nanti ini juga diinstal. Dan 3 ini ya, 3 ini nanti diinstal. Ini akan saya pause biar lebih cepat aja. Oke, selanjutnya yang ini juga kita copy, kita paste di sini, kita enter, tunggu sampai selesai. Terakhir yang ini kita juga install. Tunggu sampai selesai. Ketika sudah semua, kita npm start lagi untuk menjalankan project React.js nya. Oke, setelah itu kita masuk ke list kategori di sini. Kita lihat apakah ini udah berhasil ya, nggak ada error apapun. Kita masuk ke list kategori di sini. Yang pertama akan kita buat constructor dengan rconst. Nama konstruktornya kita bikin state kategori, goris awalnya kosong. Selanjutnya setelah itu kita bikin komponen did mount. Kita copy aja dari app di sini. Ya, kita copy. Kita pastekan di sini. Jangan lupa kita impor Axios-nya. Satu lagi kita impor untuk utilnya. Constant happy URL. Nah, di sini kita nggak mau ke endpoint product, jadi nanti kita ke endpoint kategoris ya. Nanti kita ambil 3 data ini, jadi kita ganti dengan kategoris. Ini juga kita ganti kategoris, ini ganti kategoris. Setelah itu selesai, kita cek konsol log aja. Di sini kita konsol log kategoris, apakah udah di state.kategoris, apakah udah berhasil. Kita inspect elemen, kita cek. Nah, ini kategori sudah ada ya, 3 ya, makanan, minuman, dan cemilan. Oke, kita udah berhasil. Selanjutnya teman-teman masuk ke React Bootstrap, terus ke komponen dan ke list group. Nah, kita akan buat list group kayak gini. Ini kita copy aja, kemudian kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan berarti di list group. Sebentar,
ya, di sinilah ya, kita paste di sini. Kita coba save dulu, apakah berhasil. Nah, ini error karena list groupnya kita belum import. Kita import di sini list groupnya. Nah, jadi nanti kayak gini ya, kurang lebih ya, hasilnya kurang lebih kayak gini. Oke, selanjutnya, nah ini kan nama-namanya belum keluar ya, minuman, makanan dan sebagainya, kita akan keluarkan. Caranya gimana? Kita hapus, kita sisakan satu di sini. Console lognya juga kita hapus. Kita akan bikin cons di sini, namanya kategoris sama dengan di state. Nah, baru kategorisnya di sini kita mapping. Kategoris, jika ada maka kategoris titik map ke kategori, kemudian kita bikin di sini, baru kita masukkan list groupnya. Nah, di sini kita ganti dengan kategori titik nama. Kita save. Nah, ada ya, makanan, minuman, cemilan. Jangan lupa kita kasih key di sini. Kategori .id. Nah, selanjutnya setelah itu kita besarkan pakai H5 aja biar gede. Nah, kita save. Nah, ini agak besar ya. Oke. Selanjutnya kita akan mau buat icon di sini. Ya, jadi kita akan impor di paling atas di sini font awesome ya, yang sudah kita install tadi, yaitu di sini font awesome. Kita pilih yang React awesome, React font awesome di sini. Kemudian kita kasih kurung kawal di sini. Kita buat font awesome icon. Setelah itu kita import juga ikonnya. Kita mau pilih font awesome. Nah, font awesome garis miring, kita pakai yang SVG solid ya, free SVG solid icon. Kemudian kita akan import tiga font awesome. Yang pertama FA. Nah, ini kan ada banyak nih pilihannya ya. Kita pakai utensil ini gambar sendok sama garpu. Va coffee, ini gambar cangkir. Va cheese, ini gambar icon cemilan lah ya. Nah, 3 icon ini. Siap. Kenapa kok ada hafal 3-3-nya? Kalian bisa, kalau kalian bingung, kalian bisa lihat di icon di sini. Nah, di sini kan banyak sekali nama-namanya ya. Nah, jadi saya nggak mau ambil dari sini karena saya sudah hafal paling 3 ini ya. Yang kita akan pakai. Selanjutnya kita akan buat cons icon di sini. Cons icon kita override dulu nama. Nah, di sini kita kasih if nama sama dengan makanan, maka return. Nah, menggunakan font awesome ini mana nih caranya gimana? Nah, ke bawah ya. Nah, ini caranya kayak gini. Kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Nah, kayak gini ya. Tapi ini kita nggak pakai ini, kita ganti dengan va tadi ya. Kalau makanan va utensil.
class name kita kasih margin rect 2, kita copy 3 kali, terakhir red 4 kali deh. Yang terakhir ini kita nggak usah kasih if, cuma return doang. Nah, ini kita tinggal ganti. Kalau di sini minuman, maka va coffee. Kalau di sini cemilan, maka va cheese. Nah, kayak gini ya. Kalau sudah, kita panggil cons iconnya ini ke dalam sini ya. Jadi setelah tulisan nama kita panggil icon. Nah, kita oper variabel nama kategori dot nama. Kita save. Ini yang kategori nama ini yang akan dibuat sebagai parameter di sini. Kita coba save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada cangkir, cemilan ya. Cuma ini agak nyerang ke sini ya, yang khusus minuman. Jadi yang khusus minuman saya nggak mau pakai margin rect. Nah, jadi kan pas. Oke, mantap ya. Selanjutnya ini belum kita klik ya. Kalau klik nanti ganti ya. Karena ini belum ada, maka kita akan buat klik, aksi kliknya ya. Caranya buat gimana? Kita akan kembali ke app di sini. Nah, di sini kita akan buat variabel choose atau kategori yang dipilih. Kategori yang dipilih. Jadi kita kasih yang pertama default, kategori yang dipilih itu makanan. Nah, nanti kategori ini akan ganti-ganti sesuai di kliknya ya, sesuai si user ngekliknya. Kita akan buat suatu variabel suatu arrow function di bawah komponen Ditmon change kategori. Di sini akan ngoper value. Nah, di sini kita akan mainan this set state. Kita akan mainan mengubah kategorinya. This set state, kategori yang dipilih kita akan ganti dengan value. Tidak hanya ganti dari value, kita akan juga mengganti menusnya jadi kosong lagi kayak gini ya. Setelah itu kita di sini akan kembali lagi komponen Ditmon. Nah, ini sebenarnya komponen Ditmonnya di sini nggak menampilkan semua produk ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, kita kan tadi menampilkan seluruh produk. Nah, kita akan menampilkan secara default awalnya itu menampilkan yang hanya kategori makanan doang. Caranya gimana? Caranya kita tanda tanya kategori titik nama sama dengan makanan. Jadi nanti URL-nya kayak gini. Maka otomatis yang keluar makanan doang. Kalau minuman, maka minuman doang. Jadi URL-nya akan kita ganti jadi seperti ini. Kita copy aja semuanya, kecuali yang localhost-nya ya. Dan kita pastekan di produk sini. Nah, minuman ini kita hapus, kita ganti dengan plusnya apa? Plusnya di state dot kategori yang dipilih. Kemudian kita save di sini, kita cek. Nah, maka yang keluar makanan doang ya. Kalau ini saya ganti dengan minuman, maka keluar minuman. Kalau ganti dengan cemilan, maka keluar cemilan. Oke, berarti berhasil ya. Nah, tinggal kalau yang ini kita copy aja, kita paste di sini. Tapi ini bukan di state kategori yang dipilih, kita ganti dengan value yang di sini.
kita pastekan. Oke, kayak gini. Setelah itu change kategori ini ya, kita akan oper ke dalam list kategori. Jadi list kategori dia akan ngoper change kategori, this change kategori, kemudian ngoper juga state yang kategori makanan yang dipilih sama dengan kategori yang makanan dipilih. Jadi akan ngoper dua variabel ini. Jadi yang pertama yang dioper itu arrow function, ini change kategori. Yang kedua yang dioper itu sebuah state. Oke ya, kalau sudah semuanya dioper, kita ambil di list kategori di sini. Nah, cara ngambilnya gimana? Kita scroll ke bawah. Nah, di list group ini kan kita punya list group nih. List group item ya, bukan di list group. Di list group item ini kita kasih on click. On click di sini. On click, kita bikin arrow function. Kita buat change kategori. Sebelumnya kita buat const dulu deh di sini. Change kategori sama satunya lagi kategori apa tadi? Kategori yang dipilih sama dengan this titik props. Nah, change kategori ini kita panggil di sini ya. Kita panggil di sini dan kita kasih parameter kategori titik nama dan kita save. Kita cek di sini, misal nih 9, maka keluar 9, minuman keluar minuman, makanan keluar makanan. Oke ya, mantap, berarti udah berhasil. Tinggal satu lagi, saya mau ketika klik makanan maka ininya akan berubah warna ya. Jadi yang kategori yang aktif akan berubah warna. Jadi di sini kita format dokumen dulu biar rapi. Di sini selain on click kita kasih class name. Class name, kategori yang dipilih sama dengan kategori dot nama, maka di sini dan maka akan kategori aktif, maka CSS kategori aktif ini akan berjalan. CSS kategori aktif itu apa? Kita belum buat ya, kita buat dulu di sini. Kita copy, kita akan buat di index.css nya di sini. Kita buat di sini titik kategori aktif. Maka background colornya kita copy dari navbar, kemudian colornya kita ganti dengan white. Kita save di sini, kita cek. Oh belum ya, kategori aktif. Ini udah kategori aktif, class name kategori aktif, kategori yang dipilih. Kenapa belum berjalan ya? Ini belum aktif karena ini dannya cuma satu lagi dan. Nah, maka ini aktif ya. Misal ini makanan kan yang aktif, ini minuman 9. Satu lagi sih paling yang kurang, yaitu kita kasih style di sini. Kursor pointer. Jadi kalau kita ngarah ke sini nanti kursornya ganti ya. Nah, kayak gini ya. Oke. Mungkin itu saja tutorial kali ini. Jadi kita tadi belajar apa aja? Yang pertama kita install font Awesome di sini. Nah, kita bikin suatu constant icon ya untuk jika nama makanannya itu makanan, jika kategori namanya itu makanan, maka akan pakai
FA utensil, kalau minuman pakai FA kopi, kalau cemilan pakai cheese. Jadi kemudian tadi juga kita bikin state di kategori, komponen did mount, dan kita bikin suatu list group ya di sini, dan kita bikin change kategori, arrow function change kategori, yaitu untuk mengubah suatu produk ya, suatu produk berdasarkan kategori, nama kategorinya. Sama di komponen did mount juga kita ubah, yang tadinya endpointnya cuma produk doang, kita ganti dengan produk sesuai dengan kategori. Kita juga bikin state baru, yang kategori yang dipilih ini digunakan untuk default ya, default kategori yang dipilihnya itu makanan, nanti ketika diklik akan berubah-ubah. Oke, kemudian tadi change kategori dan kategori yang dipilih itu dioper di list kategori. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.